Ya, hai, assalamualaikum Taurus. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik sehat semua ya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini khusus tentang finance and career, tentang ekonomi keuangan karir kalian ya. Itu dan di sini nanti saya ambil untuk 12 kartu. Ini readingan untuk ekonomi keuangan karir di tahun 2021 ya, dari Januari nyampe bulan Desember. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya mulai di akhir bulan Januari ya, harusnya Desember tahun kemarin, tapi karena banyaknya kesibukan yang harus saya jalani baru bisa saya reading sekarang begitu ya. Itu dan nanti akan saya kasih saran solusi juga di sini. Ini sudah seperti biasa, saya sudah shuffle dan saya nebarnya seperti ini begitu ya. Itu oke. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah setia dengan channel saya, dan terima kasih juga untuk kalian yang baru bergabung dengan channel saya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya, dan jangan skip iklan yang ada di channel saya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki dari situ akan saya bagikan sebagian ke orang yang membutuhkan ya. Dan itu adalah investasi berbagi untuk kalian dalam kebaikan begitu. Oke, sebentar ya. Ya, 12 kartu. Kemudian saya ambil untuk saran dan solusi, ada transcendent dan apa namanya, sacred self. Oke. Ya, langsung kita reading untuk si Taurus, mulai dari Januari ya. Kalau Januari ini mungkin kalian sudah mengalami ya, ataupun mungkin kalian belum ya, karena ini masih ada beberapa hari ke depan untuk bulan Januari, tetapi mungkin sebagian besar sudah mengalami ini ya. Di bulan Januari kalian merasa ada Nine of Cups untuk Taurus, merasa masih aman, nyaman dengan apa yang ada sekarang ya. Mungkin dari segi ekonomi keuangan karir kalian itu masih bisa untuk membahagiakan diri, masih bisa untuk kebutuhan sehari-hari begitu, masih cukup begitu ya. Itu ada yang merasakan ini, dan mungkin sepertinya kalian, apa yang kalian punya mungkin dari segi karir kalian bisa nyaman untuk diri sendiri begitu. Dan keuangan juga kalian sepertinya nggak merasa apa ya, nggak merasa kurang begitu ya, karena di sini kalian juga segi ekonomi keuangan untuk kebutuhan yang kalian ingin butuhkan pun ada di situ, ada Nine of Cups ya, begitu sih. Dan saya kira kalian masih merasa nyaman dengan apa yang kalian punya sih ya, kalau dari segi keuangan begitu, ekonomi juga. Kalau misalkan karir ya mungkin kalian nyaman dengan karir yang kalian jalani selama ini begitu ya. Itu kalau misalkan kalian belum mempunyai perasaan yang seperti ini ya, kalian otomatis menginginkan untuk nyaman di bulan Januari, nyaman untuk ke diri sendiri ya, dari karir, ekonomi, keuangan begitu. Kalian ingin kenyamanan di sini, kebahagiaan begitu. Itu sih ya, dengan apa yang kalian punya begitu. Kalau kalian belum ya, misalkan Januari belum kalian merasakan, tapi kalau yang sudah, kalian sudah merasa masih merasa nyaman dengan apa yang kalian punya begitu. Dan di karir pun juga kalian merasa tenang di situ begitu ya, tenang dengan apa yang ada di saat ini begitu. Di bulan Februari kalian membutuhkan fokus. Ini ada Eight of Swords ya, membutuhkan fokus pemikiran ke depan yang lebih baik lagi begitu.
mungkin kalian menginginkan yang lebih kali ya, istilahnya Januari memang masih nyaman-nyaman aja, tapi kalian menginginkan untuk kedepannya aku harus bangkit, harus melebihi dari yang sekarang ada, begitu ya, harus mempunyai segala sesuatu yang tidak hanya sebatas sebatas keseharian aja, kalian ingin untuk lebih begitu. Dan di bulan Februari kalian fokus dalam komunikasi untuk itu, dari segi pemenuhan tersebut ya. Mungkin dari segi karir keuangan kalian juga membutuhkan komunikasi ya, itu sih. Jadi istilahnya benar-benar kalian di Februari fokus dalam komunikasi untuk segi pencapaian apa yang kalian inginkan, atau mungkin dari segi karir kalian memang benar-benar membutuhkan komunikasi di sini. Ataupun mungkin kalau kalian misalkan belum mendapatkan pekerjaan, misalkan ya, kalian ingin untuk pekerjaan itu kalian dapatkan, ya kalian fokus di komunikasi ini begitu. Itu juga bisa sih. Jadi istilahnya komunikasi ini luas ya, kalian ambil yang mana yang resonate untuk kalian. Dan di bulan Februari kalian fokus dalam komunikasi. Di bulan Maret ada Three of Cup, kalian seperti berbagi di sini, berbagi dengan teman-teman dekat kalian di sini. Mungkin kalian komunikasi dengan teman-teman dekat kalian untuk bisa saling membantu juga bisa ya di bulan Maret di sini. Itu mungkin ada teman yang minta bantuan ke kalian, atau kalian yang minta bantuan ke teman begitu. Kalau misalkan dalam segi karir keuangan ya, mungkin ini membutuhkan membutuhkan seorang teman yang bisa membantu dalam segi karir keuangan kalian, atau kalian yang harus bisa membantu keuangan karir teman begitu ya. Yang pasti di sini kalian di bulan Maret sebisa mungkin berbagi dengan teman, entah itu berbagi tentang ekonomi, tentang keuangan, atau skill, atau atau kebaikan kalian begitu. Itu juga bisa ya. Yang pasti kalian sama-sama saling membutuhkan nih sama teman ya, sama orang-orang terdekat kalian di sini, dan bisa berbagi di sini kalau saya lihatnya di bulan Maret ya. Dan kalian fokus di situ. Di bulan Februari kalian fokus dalam komunikasi, mungkin untuk pencapaian ini juga bisa ya. Yang pasti ini proses ya, proses ke depan membutuhkan itu. Dan di sini Five of Swords, bulan keempat kalian kalian membutuhkan pemikiran yang istilahnya melepaskan permasalahan-permasalahan yang ada di diri kalian. Mungkin dari segi ekonomi keuangan karir kalian tersebut ada permasalahan mungkin ya, dan itu membutuhkan pemikiran yang untuk jalan keluarnya seperti apa begitu ya, agar kalian terbebas dari pemikiran tersebut. Maka di sini diharapkan untuk kalian lebih Five of Swords, lebih berpikir yang enggak itu aja begitu ya. Itu sih saya lihatnya seperti itu. Itu proses dari, mungkin dari karir kalian membutuhkan pemikiran yang enggak cuma satu ide aja, tapi membutuhkan pemikiran yang lain begitu ya. Untuk segi peningkatan juga bisa ya. Kalau misalkan kalian orangnya pembisnis, mungkin juga membutuhkan skill-skill yang lain yang untuk meningkatkan prospek yang kalian jalani itu harus kedepannya harus bagus seperti apa begitu ya. Itu harus kalian harus bisa melihat prospek ke depan lebih baik bagaimana begitu, tentang apa begitu ya itu. Dan mungkin dari segi bisnis pun kalian gimana cara untuk mengembangkan itu semua lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi begitu. Kalau kalian orangnya bisnis ya. Kalau kalian orangnya dari segi karir yang lain, mungkin ya itu membutuhkan pemikiran yang lebih sih kalau saya lihatnya itu. Dan ada permasalahan yang memang harus dilepaskan di situ itu. Dan di sini ada The Lovers,
dari keuangan karir kalian, ini bulan kelima ya. Bulan kelima dari keuangan karir kalian merasa kayak dulu pernah dari segi modal mungkin ya, dari segi modal atau dari segi karir mungkin kalian ada yang di PHK begitu ya. Bisa juga misalkan dari bisnis mungkin dulunya di sebelum tahun 2021 kalau saya lihatnya di sini itu mungkin kalian kayak ada mengalami suatu kegagalan di situ ya. Kebangkrutan mungkin ya, kehilangan harus melepaskan apa yang kalian punya dari segi karir mungkin, dari segi keuangan ya, ekonomi kalian mungkin di tahun 2020 ya. Itu banyak sekali kalian mengalami itu. Mungkin nggak cuma Taurus saja, tapi zodiak yang lain juga banyak yang mengalami itu. Kalian merasa itu, tetapi di bulan kelima ini kalian mendapatkan itu lagi nih ya. The Lovers, kalian mendapatkan apa yang kalian ingin, yang dulunya terlepas itu kalian dapatkan lagi begitu. Ini berkat doa-doa kalian juga nih, dan bimbingan kalian selalu ada dalam bimbingan Tuhan di sini ya, bimbingan Allah. Dan ini berkat doa-doa kalian yang mana dari kemunduran di masa lalu tentang ekonomi karir kalian begitu, dan kalian banyak berdoa itu ya, banyak introspeksi juga, dan di bulan kelima kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan lagi di sini. Mungkin misalkan kalian meminjami uang ke orang lain, mungkin akan dikembalikan lagi ke kalian di bulan kelima juga bisa ya. Itu yang pasti ada keuangan yang kalian punya tetapi hilang di masa lalu dan kembali di bulan kelima itu ya. Itu, dan itu mungkin juga keinginan kalian atau harapan kalian, doa kalian kepada Tuhan ya. Itu, atau misalkan nggak tentang pinjaman ya, mungkin ada seseorang yang bisa membantu kalian lagi kalau kalian menginginkan bantuan ya. Ataupun mungkin yang pasti yang dulu mungkin semangat juga bisa ya. Kadang juga di tahun kemarin kan kayak nggak ada semangat untuk bekerja karena memang kondisi pandemi masih ada, dan di bulan kelima tahun 2021 ini kalian seperti sudah ada gregetnya untuk kerja lagi, muncul motivasi passion lagi, gairah lagi untuk kalian begitu ya, agar kedepannya lebih baik untuk kehidupan kalian lagi, tidak ada penurunan seperti di tahun-tahun kemarin juga bisa seperti itu. Dan di bulan kelima ini kalian mendapatkan itu kembali itu. Dan di sini ada Eight of Pentacles ya. Ini adalah suatu pintu gerbang untuk kalian, pintu gerbang keberlimpahan untuk kalian. Di bulan ke-6 kalian mendapatkan awal mula keberlimpahan lagi ya. Mungkin dari kembalinya ini di masa lalu mungkin ya, dengan kerja keras kalian, dan pada akhirnya apa yang telah hilang di masa lalu ini kembali ke kalian di bulan kelima. Dan di bulan ke-6 kalian merasa ini adalah awal yang baru untuk segi ekonomi, keuangan, karir kalian, keberlimpahan kalian begitu. Itu, dan di sini apa yang kalian inginkan, Eight of Pentacles ini, keberlimpahan yang besar ini kalian dapatkan di bulan ke-6 ya. Itu mungkin dengan adanya modal ini kali ya di bulan ke-5, tapi bulan ke-6 kalian mendapatkan itu kembali, keberlimpahan yang lebih nih malah sepertinya ya. Dan ini pintu gerbang juga bisa kalau misalkan kalian belum istilahnya kerja keras ke depan, kalian menginginkan untuk keberlimpahan, adakah pintu gerbang yang bagus? Nah itu di bulan ke-6 kalian mendapatkan pintu gerbang keberlimpahan yang besar nih, yang untuk kalian ingin capai begitu ya. Dan ini ada di kartu kalian Taurus, otomatis pintu gerbang keberlimpahan ada di kalian ya. Itu di bulan ke-6 di sini ya. Itu
Ataupun mungkin kalau misalkan kalian dulunya dulunya di PHK dan di tahun 2021 mungkin yang pas untuk kalian mendaftar karir keuangan, mendaftar kerja di mana begitu, kok nggak diterima begitu, istilahnya peningkatan ke depannya seperti apa, dan istilahnya ada pintu gerbang kok ya, istilahnya kalian yang ingin karir awal, mungkin istilahnya yang kalian dulu di PHK atau belum kerja dan kalian mendapat pekerjaan, mungkin ada panggilan di bulan ke-6, itu juga bisa ya. Itu yang pasti energinya kembali ke kalian lagi begitu ya. Itu kalau ini belum ada yang mengalami ini begitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah ada di karir, otomatis ada pintu gerbang ke berlimpahan yang lebih besar lagi di bulan ke-6. Dan di sini ada Two of Swords. Ya, Two of Swords itu maaf ya, ini agak kurang minum nih kayaknya. Oke, Two of Swords ini untuk proses ke depan dari keuangan karir kalian. Ini kelihatan nggak sih kalau saya gini? Ya, kelihatan ya. Kalian sepertinya ada dua pilihan di sini. Ya, kalian berpikir untuk memilih dua pilihan di antara kanan kiri. Ya, itu yang pasti ada dua pilihan ini. Mungkin misalkan kalian ada yang mendaftarkan kerja nih, ya, otomatis ada dua pilihan kerja yang sekiranya cocok atau bagus untuk kalian, itu yang mana begitu. Jadi kalian bingung di sini mau memilih yang kanan atau yang kiri begitu. Kalian seperti kayak ini bagus sih sebenarnya, cuman kalian belum bisa ini aja sih, belum bisa memilih di sini di bulan ke-7 ya. Itu, dan kalian diharuskan untuk memilih di sini. Dua pilihan itu bisa diartikan, misalkan ya, kalau kalian belum kerja dan mendapatkan panggilan kerja, otomatis kan dua pilihan itu istilahnya mau saya jalani apa enggak begitu. Kalau misalkan ada panggilan dua pilihan, otomatis kalian mau milih yang satu atau yang kedua begitu, yang satu atau yang lainnya begitu. Kalau misalkan kalian dalam segi bisnis, usaha atau karir kalian, mungkin kalian menghadapi suatu pilihan di sini, dua pilihan ya, dua pilihan yang harus kalian pilih, yang satu yang benar-benar pas untuk bisnis kalian yang mana begitu. Jadi istilahnya kayak yang bisa lebih menguntungkan untuk bisnis kalian yang mana, yang baik untuk bisnis kalian yang mana. Misalkan kalian bos juga mungkin memilih karyawan yang baik itu harus seperti apa dan bagaimana begitu ya. Itu, dan kalian ada dua pilihan di sini. Dan misalkan di dalam karir mungkin misalkan nggak di bisnis ya, mungkin di karir di suatu instansi yang lain mungkin ya, institusi yang lain begitu. Itu kalian ada dua pilihan untuk harus kalian selesaikan. Yang satu dulu, itu yang terselesaikan dulu yang mana, kemudian yang dikeduakan yang mana begitu. Yang pasti kalian mengalami dua pilihan begitu, dan seperti kayak agak susah untuk memilih di sini di bulan ke-7 ya. Itu di bulan ke-8 ya, mungkin untuk segi kebutuhan keluarga kali ya, kalau kalian yang sudah berkeluarga, di sini ada Ten of Cups ya, ada sepasang suami istri, anak-anak juga begitu. Kalian di bidang karir keuangan ini untuk orang-orang tersayang yang ada di sekitar kalian ya, untuk keluarga kecil kalian, mungkin kebahagiaan itu ya. Dari segi perolehan tentang keuangan yang pasti ya, itu kalian menginginkan untuk membahagiakan keluarga kecil kalian di sini. Itu sih, jadi istilahnya di bulan ke-8 ya. Ya, bulan ke-8 kalian merasa itu, ataupun mungkin kalian bulan ke-8
karena bisa memilih dua pilihan ini, akhirnya kalian bisa membahagiakan keluarga juga bisa, seperti itu ya. Itu. Tapi kalau misalkan belum, kalian memilih dua pilihan ini untuk kebahagiaan keluarga kecil kalian juga bisa. Hasilnya begitu ya. Dan di bulan ke-9 kalian ada Eight of Swords. Ya, ini tadi memilih dua pilihan, kalian belum bisa untuk kebutuhan keluarga. Dan kemudian di bulan ke-9 kalian seperti kayak tertutup matanya, tangan tangan di tali di badan ya, dan di depan ada pedang-pedang. Ini sepertinya kayaknya kalian seperti belum bisa melangkah ya, begitu. Ini mungkin kalian yang merasa energi ini istilahnya untuk kalian yang energinya ada permasalahan di sini ya, ada permasalahan yang tadinya memilih di antara dua belum bisa, dan kemudian di bulan ke-9 kalian masih kayak merasa mau jalan itu masih harus seperti apa nih saya, begitu, harus bagaimana saya jalan ke depan, begitu. Itu kayak kalian masih merasa itu, dan seperti kayak ada kalian di sini diharapkan untuk lebih introspeksi lagi ya, introspeksi di sini. Di bulan ke-9 kalian kembali ke pemikiran kalian sendiri dulu, introspeksi dulu, harus yang terbaik, harus tentang apa nih untuk keluarga kalian, dari segi ekonomi, keuangan, karir kalian, begitu ya. Yang harus kalian jalani ini harus dari mana, begitu, dari keuangan harus dari mana, karir itu yang cocok harus bagaimana, permasalahan dari karir juga istilahnya kalian selesaikan harus bagaimana, begitu. Kemudian ya dari semua kehidupan ya, kalau semua apa yang proses kalian jalani ya, di bulan ke-9 kalian mengalami kayak harus introspeksi dulu nih, gitu. Nih, saya lihatnya ya itu. Dan mungkin karena di bulan ke-berapa nih, ke-6 ini ada pintu gerbang keberlimpahan, jadi istilahnya kalian akan menuju ke yang kalian dapatkan, ada pintu gerbang itu, agar tidak salah jalan itu harus seperti apa dan bagaimana, begitu ya. Itu sih. Ini kalau istilahnya yang yang kalian belum mendapatkan keberlimpahan ya, dan ini adalah proses ke depan, begitu. Tapi kalau kalian yang sudah mendapatkan keberlimpahan di bulan ke-6 ini, otomatis dengan keberlimpahan ini kalian ada dua pilihan nih, untuk istilahnya mungkin ya, untuk membahagiakan keluarga dulu, atau untuk bisnis dulu, begitu, atau untuk karir yang lain dulu. Nah, bisa juga seperti itu sih. Jadi ada permasalahan di situ ya, itu. Dan di sini di bulan ke-9 kalian diharapkan untuk introspeksi itu semua. Dan bulan ke-10 seperti kayak kalian ada beban di sini ya, merasa ada beban keluarga ya, karena ini institusi, ataupun mungkin beban kerja kalian di tempat karir kalian juga bisa ya, beban untuk misalkan ada permasalahan di bisnis kalian, karir kalian, keluarga kalian, kalian harus melepaskan beban-beban tersebut, permasalahan-permasalahan tersebut, begitu ya. Dan kalian diharapkan untuk rencana ini, ide-ide kalian yang banyak ini kan membebani kalian ya, otomatis mungkin kalian menginginkan untuk keluarga harus begini, tetapi keuangannya kok seperti ini. Nah, seperti itu, kalian seperti ada beban, begitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian sudah mendapatkan ini keberlimpahan, ini yang kalian dulu kan yang mana nih, begitu istilahnya. Untuk mungkin kan keperluan kalian kan macam-macam ya, istilahnya kalau yang sudah berkeluarga juga bisa. Misalkan yang saya dulu kan harus beli rumah dulu atau sekolah anak dulu, begitu juga bisa ya. Ataupun mungkin beli rumah dulu atau bisnis dulu, begitu. Istilahnya yang pasti
dua pilihan ini ya, yang itu kayak membebani kalian ya, mungkin untuk kebutuhan keluarga dulu atau untuk modal dulu nih kayak gitu. Jadi kayak ada beban di situ itu sih. Jadi di sini diharapkan untuk kalian di bulan ke-10 turunkan beban itu ya, jalani. Di sini ada the word, ini Ten of Wands, ada the word, jalani apa yang semesta berikan, jalani semua yang harus kalian jalani di muka bumi ini, begitu ya, dengan ketentuan-ketentuan Tuhan kan begitu itu. Dan di sini diharapkan untuk kalian dengan proses yang seperti ini di bulan ke-11 kalian diharapkan untuk apa ya, jalani itu semua ketentuan itu, fokuskan dalam komunikasi. Kalian ini saya lihatnya kalian masih muda ya, karena kalian cantik, kalian tampan begitu nih, saya lihatnya kalian kuat dari segi fisik pasien, karena masih muda ya. Mungkin karir kalian membutuhkan ini, membutuhkan komunikasi, membutuhkan dari fisik kalian, kesabaran kalian di sini ya, kecerdikan kalian, kecerdasan kalian di sini. Dan di sini kalian di bulan 11 jalani itu semua ya. Itu fokuskan dengan komunikasi, kesabaran, kecerdasan, dan kerja keras kalian di sini. Itu sih di bulan 11. Dan kemudian di bulan ke-12 Page of Pentacle, kalian bisa melepaskan semua permasalahan-permasalahan yang ada di diri kalian tentang ekonomi, keuangan, bisnis, karir kalian di sini. Di bulan 12 kalian bisa melepaskan itu. Mungkin ada awal, istilahnya awal dari segi pencapaian ekonomi keuangan yang mungkin kalian ingin dapatkan ya, dan ada permasalahan dan itu bisa kalian lepaskan begitu ya, saya lihatnya seperti itu ya. Itu, dan kalian bisa pegang nih pentakel, satu pentakel besar ya itu. Dan seperti ini tadi sih, ini hampir ada hubungannya sih ya, ada hubungannya ya itu. Dan ini untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kalian ya. Kalian bisa melepaskan permasalahan tentang ekonomi, keuangan, bisnis, karir kalian. Dan pintu gerbang keberlimpahan pun juga ada di diri kalian, di kartu kalian ya. Dan itu untuk kebahagiaan keluarga kalian di sini. Itu sih tujuan kalian ya. Itu. Dan kartu ini ada di kalian, Taurus. Maka ini kalian mengalami ini. Itu sih. Jadi kalau misalkan kalian menanyakan kapan ekonomi saya bisa bangkit lagi begitu, ini di bulan ke-6 ekonomi kalian, karir kalian bisa bangkit lagi. Kalau misalkan yang terlepas dari karir, mungkin ada karir baru di bulan ke-6 gitu ya. Itu dan kalian ingin kebahagiaan keluarga ya, mungkin dengan adanya pintu gerbang ini kalian bisa mempunyai keluarga kecil, ini juga bisa ya. Tapi yang pasti kalau misalkan kalian sudah berkeluarga ya otomatis ini untuk kebutuhan keluarga, orang-orang tercinta kalian, dekat kalian gitu ya. Itu juga bisa. Cuman memang mengalami proses seperti ini. Itu sih. Jadi istilahnya apa ya? Kayak di tahun 2021 ini untuk Taurus mengalami ini, mengalami naik turunnya apa namanya tuh, proses kehidupan dari segi ekonomi, keuangan, bisnis, karir ya. Itu sih kalau saya lihatnya itu. Tapi jangan khawatir untuk si Taurus, kalian pinter kok ya, kalian pinter. Kalian pinter berkomunikasi juga di situ, fokus orangnya, kerja keras juga. Jadi apa yang kalian inginkan saya rasa bisa. Taurus itu kan apa namanya, maniak kerja ya, workaholic begitu. Jadi apapun kendalanya,
apapun permasalahannya pasti selalu bisa diselesaikan di sini. Page of Pentacle itu. Dan istilahnya sekalipun nggak punya uang, itu sedikitnya untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk diri sendiri kalau misalkan belum nikah, pasti selalu ada ini kalau Taurus tuh seperti itu. Karena orangnya pinter ya, istilahnya fokusnya ke karir, jadi di setiap waktu pun si Taurus itu pasti ada kenyamanan untuk itu, untuk kebutuhan sendiri begitu. Itu ya si Taurus seperti itu. Bagus sih kalau saya reading tentang karir keuangan tentang Taurus itu, saya paling kayak seperti apa ya, paling fokus begitu ya. Itu kalau misalkan tentang perasaan itu saya fokusnya biasanya ke Pisces begitu ya. Itu kalau tentang apa ya, kayak kecerdasan, apa kepandaian, kepintaran itu biasanya di Virgo begitu. Jadi istilahnya ada karakter-karakter zodiak yang cenderung kemana nih begitu ya. Itu seperti itu sih. Kalau kebaikan hati biasanya dari apa, dari water sign begitu. Kalau dari segi perasaan yang mendalam begitu ya. Itu sih. Kalau yang lainnya juga ada sih, cuman kelihatan yang apa ya, yang mencolok itu sih. Jadi kadang ke fokus dalam zodiak itu seperti itu. Yang lain juga bagus sih. Kadang ada yang energi Taurus ini ke zodiak yang lain juga bisa ya. Ada energi Pisces ke zodiak Taurus, ke zodiak yang lain juga bisa begitu. Jadi ada apa ya, ada saling keterkaitan di situ. Cuman kadang ada yang agak menonjol ini tentang zodiak ini tentang apa dan bagaimana. Nah itu kadang seperti itu kalau zodiak ya. Itu jadi kalau Taurus kalian workaholic, ini karir kalian dan kalian mampu. Ini kalau saya lihatnya kalian mampu meskipun dihadapkan dengan dua pilihan yang kalian ada mata tertutup, dan di sini ada harus introspeksi dengan mata tertutup juga ya, ada beban. Tetapi kalian menjalani itu semua dengan ini. Kalian orangnya pintar berkomunikasi, sabar ya, kuat, cerdas, fisiknya juga kuat ya. Itu kalian tetap bisa menjalani itu semua untuk segi ekonomi keuangan, mendapatkan ya, mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan kalau ada permasalahan dari ekonomi keuangan, kalian biasanya Taurus yang paling cepat bisa menyelesaikan ya. Itu kalau segi ekonomi keuangan karir. Itu sih ya, istilahnya tepat sasaran kalian berpikir dan berencana ya, berencana dan berpikir untuk mencapai itu, karena kalian orangnya fokus komunikasi juga. Itu bagus ya kalau Taurus untuk ekonomi keuangan karir gitu. Tapi kalau segi hubungan biasanya itu nggak semua Taurus ya, tapi kadang gitu ya, kayak apa ya istilahnya, kelihatan menonjolnya itu kalau hubungan itu agak di belakang dari keuangan karir begitu, di nomor 2 kan begitu sih. Tapi kalau keuangan karir bisa menghandle semuanya. Itu karakter Taurus seperti itu ya. Mungkin kalian yang apa yang ngelihat zodiak Taurus, ekonomi keuangan Taurus ya, mungkin yang ada hubungannya dengan Taurus, kalau kalian ingin tahu Taurus seperti ini begitu. Misalkan, Bun, saya kok apa namanya ada hubungan dengan Taurus tapi si dianya gini ya, misalkan nggak fokus ke hubungan ke kalian, kalian tahu ini karakter ke Taurus seperti ini. Istilahnya dia menomorsatukan keuangan karir begitu. Meskipun hubungan juga dia butuh, tetapi kebanyakan besar Taurus fokuskan ke karir keuangan dulu begitu. Baru pencapaian ini, Ten of Cups, keluarga kecil, kemudian sepasang kekasih ini
dinomorduakan. Bukan nggak berpikir tentang hubungan, bukan kalau Taurus ya, tetapi berpikirnya ke ekonomi, keuangan, karir, mapan dulu, nyaman dulu, tenang dulu, baru berpikir hubungan di sini ya. Itu Taurus ya. Ini mungkin kalian yang datang ke Taurus tapi bukan zodiak Taurus ya, mungkin ada hubungannya dengan pasangan yang mempunyai zodiak Taurus kan bisa. Kadang ini melihat zodiak pasangan kan begitu, dan ini zodiak Taurus seperti itu sih. Itu. Kemudian kalau di sini mungkin kalian di bidang karir, saya ambil garis besarnya aja ya. Karir kalian mungkin di bidang komunikasi ya, bisa juga. Kemudian ya di bidang ini apa namanya ya, istilahnya kayak bisnis online begitu ya. Bisnis online yang itu kan bisnis biasanya kan ada yang bisnis dari rumah untuk sendiri kan, otomatis nyaman begitu ya. Itu bisa juga ya, untuk pemenuhan kebutuhan sendiri begitu ya, mungkin orang yang di bidang itu. Kemudian dinas sosial juga bisa, karena kalian orangnya juga suka berbagi juga ya Taurus begitu. Kemudian apa ya, orang yang memberikan ini sih istilahnya kayak mungkin dari energi kayak apa ya istilahnya, memberikan ya motivasi juga bisa ya istilahnya. Kan namanya orang yang memberikan motivasi kan kamu harus lebih kuat, lebih cool, lebih semangat, lebih sabar, lebih apa. Nah itu ada di Taurus juga. Mungkin kalian di bisnis itu juga, di bidang itu juga karirnya memberikan motivasi ya, itu juga bisa ya. Karena kalian kan istilahnya ini ya, ada energi Leo di sini. Mungkin kalian berhubungan dengan Leo juga bisa bisnisnya ya, bisa juga seperti itu. Dan kalian mungkin karirnya kalau Taurus kebanyakan di bidang ini juga bisa ya, bidang yang memakai fisik banyak ya Taurus, yang bidangnya memakai fisik, mungkin di teknik, di apa, di militer ya, di angkatan, di mungkin tentang di pertanian ya, perkebunan yang membutuhkan fisik. Nah itu kalian mungkin di bidang itu juga bisa. Itu ya, kalian tahu ya yang tentang yang berhubungan dengan fisik itu tahu ya semuanya begitu. Itu sih mungkin misalkan kalian cantik atau tampan, mungkin kalian apa namanya, model ya, foto model yang berhubungan dengan kesenian juga bisa ya, dengan art gitu. Itu ya istilahnya ya. Itu sih kalau saya lihatnya seperti itu. Itu karir yang sebagian saya tangkap di sini ya, istilahnya karir kalian Taurus yang saya tangkap di kartu ini, garis besarnya aja sih saya ambilnya seperti itu. Itu ya. Oke. Ya. Itu. Oke, kemudian untuk saran dan solusi ini ada ya, jalani aja kehidupan kalian sebahagia mungkin di sini ya. Itu. Jalani aja ritme kehidupan kalian dengan dance, dengan happiness, dengan kebahagiaan. Happy aja begitu untuk menjalani kehidupan ya. Ini meskipun banyak permasalahan seperti ini, misalkan dalam segi karir keuangan kalian ada masalah, itu jalani aja apa adanya, jalani aja dengan bahagia aja begitu ya.
karena kalian juga sepertinya nggak terlalu khawatir dengan ekonomi keuangan sih. Jadi istilahnya nyaman-nyaman aja. Jadi ya jalani aja hidup ini dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa syukur ya. Istilahnya seperti itu, karena kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya, meskipun ada permasalahan-permasalahan tapi kalian bisa menyelesaikan itu semua begitu. Dan ada ini yang pasti. Dan kemudian di sini ada transcendent. Ya. Oke, dance with universe. Dan with the universe. Oke, ya ini sama ini apa namanya itu, saran solusinya itu ya, bahagia jadi dengan apa yang ada di muka bumi ini, dengan apa yang kalian jalani begitu ya. Step by step permasalahan ini bisa kalian lalui semua. Ini tentang karir keuangan kalian ya, Taurus nih bagus. Ya namanya kehidupan kan pasti ada, semuanya ada permasalahan, ada keberlimpahan, ada harus dijalani, ada kebahagiaan juga di situ ya. Lika-liku kehidupan kan hanya itu kan, seperti itu ya. Itu, dan kalian melalui proses ini. Dan ini kalau untuk kalian Taurus, ini energi saya tarik dari Taurus, banyak Taurus ya yang ada di luaran sana begitu. Kalau kalian ingin personal reading ya hubungi WA yang ada di description saya, bisa khusus untuk reading tentang karir keuangan kalian kan begitu. Dan di sini umum, jadi istilahnya mungkin ini adalah proses yang pernah kalian lalui di tahun sebelum 2021 juga bisa, pada saat sekarang juga bisa. Dan kalau kalian belum mengalami, mungkin ke depannya kalian mengalami ini juga bisa. Jadi ambil energi kalian yang mana begitu. Dan misalkan tiap bulan nih, proses tiap bulan ini, kalau misalkan kalian bulan mana yang resonate biasanya, mungkin misalkan Januari, oh nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja di bulan Januari begitu. Ini otomatis kan resonate untuk kalian bulan Januari kan gitu. Jadi ambil aja yang resonate untuk kalian begitu ya. Kemudian yang bulan yang mana ini terserah energi kalian begitu. Itu kalau kalian mengikuti readingan ya, seperti itu. Kalau kalian menginginkan hal yang baru, karir yang baru, ini ada di bulan ke-6. Kalau kalian menginginkan sesuatu yang dulunya hilang dan kembali lagi, bulan ke-5. Ini sih ya, itu. Dan ya oke sih, biasanya kan seperti itu yang ditanyakan ya kadang ya itu. Dan itu aja sih kalau saya lihatnya dari energi kartu ini ya. Itu ambil yang resonate aja untuk kalian. Kalau nggak resonate jangan overthinking ya, itu karena saya reading di sini banyak sekali Taurus yang keambil energinya, jadi nggak hanya satu orang aja begitu ya. Kalau memang resonate semua ya otomatis ini pas dan cocok untuk kalian gitu aja. Oke, saya rasa itu Taurus, saya readingnya ya. Semoga kalian paham dan apa yang kalian inginkan, apa yang kita inginkan semua akan dikabulkan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Dan kita ketemu dengan video saya yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum dan bye.